Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu tanah Parahyangan yang dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang. Ia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya ia sangat muda. Hingga pada suatu hari saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Ia menjatuhkan kristal benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas untuk mengambilnya lagi. Aku bersumpah jika ada yang mengambilkan pitalan benangku, jika dia seorang laki-laki akan kujadikan suamiku, jika dia seorang perempuan akan kujadikan saudaraku. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Situng. Kenapa seekor anjing yang harus mengambilkan pitalan benangku? Berarti mau tak mau aku melaksanakan sumpahku untuk mandiri. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia. Akan tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing sakti yang bernama Si Tumang. Ia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Hingga pada suatu hari Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, Ya, ada apa, Ibu? nah ibu ingin sekali memakan daging rusa. Pergilah kau berburu di hutan bersama si Tumang. Baik, Ibu. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan. Mana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang, aku tidak menemukan seekor rusa sekalipun. Aku tidak ingin pulang mengecewakan Ibu. Maafkan aku, Tumang. Panah ini harus kutujukan padamu. Dengan sangat terpaksa ia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian Tumang pun sekarat lalu mati. Ini daging rusa hasil tangkapanku, Ibu. Wah, terima kasih sayang, kau hebat sekali. Dagingnya juga sangat besar. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ya, Ibu. Di mana si Tumang nak? Dari kemarin ibu tidak melihatnya. Sepertinya dari kemarin dia bersamaku. Terus kemana sekarang dia? Tumang sudah mati, Bu. Mati. Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan, aku tidak menemukan rusa seekor pun. Jadi aku dengan terpaksa mengarahkan panahku kepada si Tumang. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada ibu kemarin itu adalah daging si Tumang? Betul, Bu. Dasar anak kau tahu diri. Kau pembunuh. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegang. Sang Kuryang pun terluka. Aduh, kenapa Ibu memukulku? Sedemikian murkanya Ibu padaku. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembala. Sang Kuryang, jangan pergi nak. Ibu menyesal nak sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu nak. Kembalilah nak. Tapi sayang semuanya sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun pergi kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Ki Ageng, tolonglah aku. Aku ingin kembali ditemukan oleh putraku Sang Kuryang. Baiklah, aku akan membantumu dan mengabulkan keinginanmu dengan cara memberikan dirimu. Dan beberapa tahun mendatang kau akan bertemu dengan Sang Kuryang. Tak lama kemudian Dayang Sumbi pun berubah menjadi lebih cantik dan lebih muda dari sebelumnya. Hingga beberapa tahun kemudian di saat Dayang Sumbi sedang berjalan menuju hutan untuk mencari buah, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan di ujung jalan tersebut. Ia pun jatuh cinta dengan pemuda tersebut. Siapa gadis rupawan itu ya? Aku sangat terpesona melihatnya. Aku ingin mendekatnya dan ingin meminangnya menjadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi terus aku jadi gak karuan dibuat aku. Dan itu takut sekali. Pemuda itu sangat besar. Aku mau jadi istrinya jika dia mau melamarku untuk menjadi istri.
kau jadi sekali. Aku sungguh terpesona melihatmu. Maukah kau menjadi istriku? Ya, ya, aku bersedia menjadi istri. Kau tampan sekali. Hingga pada suatu hari sang kuryang minta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong pada Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, tolong rapikan ikat kepalaku ya. Baik, Kanda. Hah, di kepala aku ada bekas luka dan semua ini persis seperti yang dulu yang telah pernikahan. Kanda, di kepala Kanda ada bekas luka. Luka karena apa, Kanda? Ya, Dinda, ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Karena ibuku sangat marah sekali kepada saya. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi meninggalkan ibu sendiri. Jadi dia anakku sang kuryang yang dulu kita merantau. Sekarang telah kembali berada di hadapan dan wajahnya pun persis seperti sang kuryang. Baik, Dinda, perlengkapan itu sudah selesai. Aku pergi dulu ya, Dinda. Hati-hati, Kanda. Pulanglah sang kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalah. Sang kuryang, kau adalah putraku, nak, yang dulu telah melukai kepalamu. Itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi, nak, ibumu. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk Kau cuma ngarang-ngarang cerita saja. Aku tidak percaya. Kau itu bohong. Dengar, anakku, apa yang dikatakan itu adalah benar. Aku tidak bisa menikah denganmu, sang kuryang. Tidak bisa. Pokoknya aku akan tetap menikah denganmu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang kuryang. Ia pun menemui sang kuryang. Wahai calon suamiku, sang kuryang, apakah kau tetap ingin menikahi aku? Tentu saja, dan Sumbi. Kalau begitu, aku tidak mengajukan kecuali. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuat untuk membendung sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Dua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian sang kuryang pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan pernikahan Dayang Sumbi. Tak lupa juga ia menggunakan kekuatan yang diberi oleh ayahnya untuk memanggil para jin untuk membantunya. Wahai para jin, datanglah kemari. Setelah sang kuryang memanggil para jin, datanglah jin dan para pasukannya. Ya Tuhan, ada yang bisa kami bantu? Tolong bantu aku membuat bendungan dan perahu sebelum fajar menyingsing. Baiklah, Tuhan. Mereka pun membuat dengan lumpur dan tanah sampai jadi sebuah bendungan. Beberapa saat sebelum fajar, sang kuryang menebang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, bendungan dan perahu sang kuryang sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pekerjaan sang kuryang. Ketika Dayang Sumbi melihat sang kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, ia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Woi ibu-ibu, bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun. Ekap. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayam jantan sudah mulai berkokok dan fajar mulai menyingsing. Biasanya matahari terlihat begitu cepat. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Kukutuk kau, Dayang Sumbi. Sang kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa salah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, ia mengutuk Dayang Sumbi dari kamar. Dan ia pun merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa menenggelam karena air bendungan. Lalu sang kuryang pun menendang perahu yang terjadi di tengah hutan. Hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan menjadi dari sang kuryang. Perahu yang